Nah, telejar nyamang menyemprot rumput nang tingginya segitu tuh. Paksa bini suruh jauh dulu. Jangan tapi parak dulu bini, panas caranya. Penuh kan benar gitu dah. Ini caranya menghilangkan racun pembersihan. Itu dosis yang sudah teruji ya. Iya. Sudah teruji, terjamin mati dengan baik. Kalau pas nyemprot rokok dimatiin kalau. Matiin. Kalau sambil merokok sambil ngisap racun namanya tuh. Iya, iya. Ya, kegiatan kita kali ini mau menyemprot lahan sawit yang sudah sempat telantar. Semak belukarnya lebih tinggi daripada penyemprotnya. Ini mau dihajar semua ini. Jadi di sini yang mau kita terapkan tekniknya itu cukup disemprot jalan pasar pikulnya saja dulu sama keliling pokoknya supaya langsung terang. Jadi tidak perlu disemprot secara menyeluruh. Nanti setelah jalan jadi baru disemprot lagi secara menyeluruh. Jadi kita kerjakan secara bertahap supaya biayanya juga tidak terlalu boros. Jadi dengan biaya ekonomis hasilnya bisa optimal. Kalau langsung disemprot secara menyeluruh itu biayanya akan menjadi besar. Hasilnya kurang lebih sama saja. Jadi ini di lahan ini didominasi oleh gulma jenis pakis-pakisan. Jadi untuk pertama ini kita gunakan jenis herbisida yang bersifat kontak. Kedepannya setelah gulma ini mati, kemudian tumbuh gulma baru kita semprot dengan herbisida yang bersifat sistemik. Jadi kalau herbisida yang bersifat kontak, hasilnya nanti gulmanya akan cepat mati, jadi cepat kelihatan terang.
bisa kita proning atau bisa kita pupuk juga. Jadi pekerjaan itu bisa dikejar. Dosis yang kita gunakan untuk herbisida kontak seperti ini kurang lebih 200 cc. Itu hasilnya seperti biasanya sudah optimal. Sebenarnya lahan ini sudah dibersihkan 6 bulan yang lalu, sudah disemprot, diproning dan dipupuk. Hanya saja kemudian kita kewalahan tenaga sehingga sempat ketinggalan untuk melakukan penyemprotan ulang yang seharusnya dilakukan minimal dalam periode 3 bulan. Jadi penyemprotan itu efektifnya sebenarnya per 3 bulan sesuai dengan periode pemupukan. Ada kendala-kendala yang pastinya kendala tenaga, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini sesuai periode yang seharusnya. Ya, memang termasuk berat ya untuk pertama seperti ini, karena rumputnya memang sudah lebih tinggi daripada ukuran kita. Harus pelan-pelan dan perlu tenaga yang lebih ekstra. Tetapi dengan menggunakan herbisida yang bersifat kontak seperti ini, hasilnya akan cepat kita lihat dalam 2 hari, apalagi dalam 3 hari ini nanti semua sudah mengering. Jadi bisa langsung kita lakukan pemupukan. Kebetulan pupuk kita sudah ada stoknya. Proning bisa dilakukan belakangan. Jadi kita kejar yang paling penting dulu. Begitu tekniknya ya. Mana yang paling penting dulu, itu yang kita utamakan. Kita tidak bisa menerapkan sistem seperti perusahaan yang memiliki dana yang cukup besar untuk apa saja. Kita sebagai petani harus sambil memperhatikan ketersediaan dana di dalam kita menerapkan pekerjaan apa yang paling perlu dulu, sehingga dengan dana yang terbatas hasil pekerjaan kita bisa optimal. Pada intinya petani harus pintar-pintar menerapkan teknik kerja sehingga biaya ekonomis tetapi hasilnya bagus. Memang penyemprotan seperti ini secara aturannya menggunakan masker ini, tetapi kawan kita ini katanya kalau pakai masker itu malah susah bernapas. Jadi yang penting hati-hati saja supaya racun atau herbisida ini tidak mengenai ke wajah. Jadi prinsipnya adalah bekerja secara hati-hati, secara teliti. Yang utamanya adalah memperhatikan arah angin sehingga semprotan tidak terbang ke arah wajah kita.
Ya, beginilah kondisinya ya, kawan-kawan. Banyak sekali sebenarnya petani yang mengalami hal seperti ini, bahwa ladangnya sempat telantar. Maklum, pada umumnya kita petani itu mengalami kendala pada dana. Itu yang pertama. Yang kedua, sering juga mengalami kendala pada tenaga kerja. Artinya pada waktu kita perlukan tidak selalu ada ketersediaan tenaga kerja. Jadi lahan ini didominasi oleh gulma jenis pakis. Memang ada beberapa jenis kayu-kayuannya. Tapi jenis gulma pakis ini sebenarnya mudah penanganannya. Satu kali semprot dengan herbisida kontak seperti ini sudah langsung terang. Kedua kalinya kita semprot dengan herbisida sistemik, itu hasilnya 6 bulan pun nanti belum tumbuh gulmanya. Jadi sebenarnya pakis itu lebih mudah ditangani, hanya dosis penyemprotan kita lebih besar. Dosis herbisida yang kita pakai harus lebih besar. Tetapi kedepannya hasilnya lebih awet, baru tumbuh gulma lagi. Dan daun-daun pakis yang tebal ini sebenarnya sangat bagus juga untuk tanah ini. Dia akan menjadi humus. Jadi pada umumnya pakis itu daunnya tebal. Jadi setelah penyemprotan ini nanti akan berlapis-lapis di tanah ini daun-daunan yang kering dan akan membusuk menjadi pupuk juga untuk tanaman ini. Jenis pakis juga memiliki kemampuan menyimpan air sehingga lahan kita tidak kering. Jadi kita tidak perlu semprot secara menyeluruh kalau jenis gulmanya pakis. Cukup jalannya, jalan pasar pikul ya, sering disebut ini ya. Kemudian keliling pokoknya ya kurang lebih 2 meter lah. Yang penting kita mengerjakan itu seperti pruning itu sudah longgar, panen longgar, itu cukup 2 meter cukup keliling. Sisanya dibiarkan saja, karena pakis itu sangat bagus untuk menyimpan air, jadi menjaga kelembapan tanah. Kita tahu bahwa sawit itu membutuhkan banyak air, lebih daripada tanaman lainnya. Ya, ini yang sudah disemprot kemarin ya, sudah mulai mengering. Ini kurang maksimal karena kemarin habis semprot itu jarak setengah jam langsung hujan turun. Jadi diperkirakan sebagian herbisidanya sudah digerus oleh air. Jadi ini perlu diulang lagi nanti. Dengan menggunakan herbisida kontak. Jika tidak terjadi hujan, 1 hari pun hasilnya sudah langsung gosong semua, sudah langsung terang. Jadi ini kita menggunakan cap atau sprayer yang menggunakan dinamo. Jadi tidak perlu dipompa. Nah, itu dapat mengefisiensi tenaga dan waktu.
Cuma sprayer ini ada juga manualnya karena terbatas kemampuan baterai atau aki. Jika memang hari itu baterai sudah berkurang, ya dilanjutkan dengan cara manual. Baru malamnya akinya kita cas lagi. Kalau di cas full sebenarnya mampu aja untuk 1 hari. Ya, ini juga termasuk jenis pakis ya. Ini cepat tinggi, jadi bangsa pakis-pakisan atau jenis rumput bangsa Eropa ini. Kalau bangsa Eropa itu kan cepat tinggi ya, jadi ini jenis rumput bangsa Eropa. Rumput bangsa Eropa cepat tinggi, 6 bulan saja sudah seperti ini. Ini 6 bulan yang lalu sebenarnya sudah dibersihkan, disemprot, diproning dan dipupuk. Dalam 6 bulan sudah langsung seperti ini. Dan memang selama 6 bulan itu juga ini tidak dapat kita panen. Buahnya membusuk semua seperti ini. Sayang sekali sebenarnya, duit ini duit. Duitnya terbuang. Membusuk semua. Wah, sayang sekali. Ini ada 10, kurang lebih 10 tandan ini yang sudah membusuk. Beginilah kadang-kadang kendala kita petani ya. Kendala di tenaga kerja, kendala di dana. Kadang-kadang ada dana, kadang-kadang tenaga kerja nggak ada. Ada tenaga kerja, kadang-kadang kendala kita di dana. Begitulah suka dukanya jadi petani, khususnya jadi petani sawit. Jadi hamparan rumput Eropa ini. Nah, kawan-kawan, tempat seperti ini bisa juga untuk hiburan mancing ini. Nah, kalau sudah kita buatkan parit seperti ini, nantinya di sini akan ada ikan ini. Dan sekarang memang sudah ada ikan. Itu bisa untuk hiburan mancing di lahan kita sendiri. Jadi ada banyak fungsinya. Pertama, memang tujuan kita adalah supaya ada tempat pelarian air, supaya lahan ini menjadi kering, dan juga zat asam juga bisa turun ke parit yang kita buat seperti ini. Akhirnya menjadi sungai yang baru ya, menjadi sungai yang baru. Jadi sekarang kondisi lahan ini tanahnya sudah kering, tinggal belukarnya. Kalau sebelum kita buatkan parit itu, ya di sini masih mengandung air.
Nah, teler jarnya Amang. Menyemprot rumput nang tingginya segitu tuh. Paksa bini suruh jauh dulu. Jangan tapi parak dulu bini, panas caranya.